warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Firifam, jumpa lagi bersama saya di Firifam Channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai kunci sukses memulai ternak puyuh. Nah, ternak puyuh itu dibilang mudah, ya dia mudah, dia nggak terlalu sulit. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, ya itu akan sia-sia teman-teman. Karena semudah-mudahnya kita ternak puyuh, itu juga ada kuncinya teman-teman. Nggak asal kita ternak aja. Mungkin sebagian orang dia bisa baru mencoba langsung berhasil. Nah, di sini saya akan berikan tips kunci sukses untuk kita memulai ternak puyuh, teman-teman. Nanti di sini akan saya jelaskan. Nanti kalau mungkin videonya agak cukup panjang ya teman-teman, biar nanti teman-teman bisa jelas, lebih paham, bisa saya terangkan secara detail. Nah, sebelum melanjutkan videonya, teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi dari update terbaru mengenai tentang channel ini. Oke, langsung saja. Kunci sukses memulai ternak puyuh. Nah, ini sebenarnya nggak yang susah-susah banget ya teman-teman, karena ya ini dibilang agak ya mudah lah gitu. Nah, yang pertama, bila teman-teman ingin ternak puyuh, teman-teman harus mencari informasi seluk-beluk tentang ternak puyuh teman-teman. Teman-teman bisa belajar itu, lihat-lihat peternak puyuh melalui YouTube teman-teman. Di YouTube itu banyak orang berbagi pengalaman atau berbagi informasi tentang ternak puyuh. Nah, di situ teman-teman bisa mencari di YouTube atau bisa langsung ke peternak langsung. Kalau di daerah teman-teman ada yang ternak puyuh, nah kita lihat dulu seperti apa, untuk perawatannya seperti apa, cara mengurusnya gimana. Nah, itu teman-teman belajar dulu. Jangan langsung belajar nggak apa ya teman-teman, kita lihat-lihat dulu untuk ternak puyuh itu seperti apa. Karena kebanyakan orang juga dia baru pertama lihat, saya bisa ini untuk ternak puyuh. Nah, langsung mencoba tanpa harus mempelajari tentang puyuh itu ya teman-teman. Itu langsung beli bibit. Nah, itu nanti kita akan kesusahan dikala nanti kita ini gimana ya untuk ternak puyuh ini, kok punya saya nggak nelor, terus nanti untuk penjualannya itu telurnya gimana gitu, kemudian untuk perawatnya gimana. Nah, itu banyak yang seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus melihat-lihat dulu, bisa di YouTube atau bisalah datang langsung ke peternak puyuh yang terdekat ya teman-teman. Kalau di daerah teman-teman ada yang ternak puyuh. Nah, kemudian setelah kita mengetahui seluk-beluk tentang ternak puyuh, nah kemudian selanjutnya itu lokasi teman-teman. Nah, lokasi ini itu bukan lokasi nanti untuk kita membuat kandang, kita harus di tempatnya seperti ini. Nah, itu enggak teman-teman. Kita ini untuk lokasi ini lokasi daerah teman-teman. Di daerah teman-teman itu ada pasar atau enggak? Maksudnya di sini pasar itu pasar kan biasanya banyak tempat orang jualan pakan ternak ya teman-teman. Nah, yang saya maksud di sini itu di daerah teman-teman itu ada nggak tempat untuk jual pakan puyuh. Nah, karena mengapa? Kalau misalkan nanti teman-teman ternak puyuh, tapi di daerah teman-teman itu
sulit untuk mendapatkan pakan puyuh, hasil nanti kita yang repot teman-teman. Kita harus jauh-jauh mencari pakan puyuh. Nah, untuk idealnya mungkin tempat pakan puyuh itu ya antara 5 km dari rumah teman-teman atau sampai 15-an km itu masih ya dibilang masih bisa lah teman-teman untuk kita membeli pakan. Tapi kalau lebih dari itu, misalnya jauh, kita butuh waktu lama, nah nanti kita akan kesulitan dalam mencari pakan, karena pakan itu kan yang paling penting teman-teman. Nah kemudian yang kedua, kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan pakan campuran, nah di daerah teman-teman itu ada nggak pabrik beras? Karena di situ kita bisa mendapatkan bekatul. Kalaupun nggak ada pabrik beras, kalaupun ada di tempat yang jual bekatul teman-teman, karena itu yang penting ya teman-teman, bisa dibilang yang penting dalam kita memulai ternak puyuh. Nah kemudian balik lagi ke pasar tadi ya teman-teman. Nah di sini pasar itu untuk kita nanti penjualan telurnya teman-teman. Bisa kita jual di pasar, ataupun kita jual di warung-warung. Kalau di tempat teman-teman itu ada warung-warung, ada pasar, nah itu cukup bagus ya teman-teman, karena nanti kita bisa menawarkan telur dari kandang kita ke mereka semua teman-teman. Nah kemudian selanjutnya yaitu tempat pembelian bibit puyuh teman-teman. Nah dirasa semuanya sudah kayak tempat pakan kita sudah menemukan, kemudian tempat bekatul kita sudah menemukan, kemudian pasar atau warung tempat kita jual telur itu sudah kita temukan. Nah baru kita cari tempat pembelian bibit puyuh teman-teman. Kita bisa langsung cari bibit puyuh. Nah untuk kita penjualan telur tadi, kita ke warung dan pasar itu mungkin kita sedikit survei aja teman-teman, untuk kira-kira di pasar itu atau di warung itu dia mau nggak untuk menyetok telur puyuh. Nanti setelah kita sudah puyuh kita udah produksi, baru kita langsung tawarkan untuk penjualan telur puyuh kita teman-teman. Nah kembali lagi untuk pembelian bibit. Nah pembelian bibit ini teman-teman bisa cari di sosial media kayak Facebook, itu biasanya banyak teman-teman di sana pada posting untuk ternak puyuh dan kemudian pembelian bibit puyuh. Nah teman-teman bisa tanya di sana dia menyediakan bibit puyuh atau enggak gitu. Kalau bibit puyuh ya mungkin kalaupun tempatnya jauh itu tidak masalah ya teman-teman, karena kita beli bibit puyuh itu kan paling ya sekali 2 kali. Kalau misalnya kita langsung beli banyak ya kita sekali aja beli bibit puyuh. Namun kan kalau kayak pakan, kayak bekatul itu kan kita setiap hari membutuhkan itu teman-teman. Jadi untuk tempat pembelian bibit ini ya dimanapun ya, asalkan kita masih terjangkau untuk membeli ya bisa kita beli teman-teman. Nah itu tadi teman-teman, ini hanya untuk awalan atau pembuka dikala kita ingin memulai ternak puyuh. Ada beberapa poin penting tadi yang sudah saya jelaskan. Saya ulangin lagi. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu seluk-beluk ternak puyuh itu seperti apa. Teman-teman bisa tanya langsung ke peternak jika di tempat teman-teman ada yang ternak puyuh. Kemudian kalau ternak puyuh itu jauh, peternak puyuh itu jauh, teman-teman bisa lihat di YouTube atau di sosial media lainnya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya tadi ada lokasi teman-teman. Nah lokasi itu pasar untuk kita membeli pakan, untuk kita juga nanti penjualan telur, ataupun warung-warung juga kita bisa untuk penjualan telur.
Kemudian pabrik beras untuk kita mencari bekatul ketika kita menggunakan pakan oplosan, teman-teman. Nah, selanjutnya baru kita mencari tempat untuk pembelian bibit puyuh. Nah, itu yang paling penting, teman-teman. Nanti setelah itu semua sudah terencana atau sudah punya planning, baru kita praktek langsung belajar, teman-teman. Kita beli bibit puyuh, langsung kita praktekkan. Nah, untuk cara mungkin perawatan bibit puyuh, untuk perawatan puyuh, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, atau juga bisa cari-cari di YouTube ke channel-channel yang dia membahas tentang ternak puyuh, teman-teman. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga semua bisa bermanfaat. Kalau ada kesalahan dalam berbicara atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.